Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selamat datang, selamat bergabung seluruh sahabat filah dari seluruh Nusantara. Semoga dengan wasilah sahabat-sahabat filah hadir di majelis ilmu ini, di kajian from home yang ke-9 dari agenda BSLC ini, kian Allah hadirkan kemudahan, kelancaran dari seluruh ikhtiarnya, dari seluruh aktivitasnya. Dan semoga bagi sahabat-sahabat yang telah berinfak tadi, berkenan berinfak dalam program dakwah, kian Allah gerojokkan rezeki demi rezeki, keajaiban demi keajaiban, serta dihadirkannya solusi dari semua persoalan hidup kita. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Tema kita pada kesempatan hari ini ya di kajian from home yang ke-9 ini adalah tentang berdamai dengan persoalan hidup. Mengapa kita sangat penting sekali untuk belajar tentang berdamai dengan persoalan hidup? Karena sejatinya persoalan hidup itu ibarat sebuah tsunami. Saat kita kian kuat, kita kian ngotot untuk bisa menghadapi bahkan melawan semua persoalan hidup itu, maka yang terjadi kita kian bertumbukan dengan sebuah tsunami. Yang terjadi justru kian menyiksa diri kita sendiri. Lantas bagaimana caranya? Sementara di sisi lain ada orang-orang yang dipilih dan terpilih oleh Allah Ta'ala saat dihadirkan persoalan hidup, saat dihadirkan tsunami yang begitu besar, justru dia diangkat oleh Allah bisa berselancar di atas tsunami, bisa menikmati setiap ujian, setiap musibah yang dihadirkan kepadanya. Nah, bagaimana caranya? Apa saja langkah-langkahnya? Inilah nanti akan kita kupas bersama-sama dengan sahabat filah di sesi ini. Namun sebelum itu, mari sahabat-sahabat filah, sahabat surga semua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita awali dengan doa bersama-sama terlebih dahulu, agar Allah kian hadirkan kemudahan, kelancaran kita dalam setiap menyimak materi ini, diberikan pemahaman dan dimudahkan dalam mempraktekkannya. Ala hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga dengan doa kita bersama-sama kita tadi menjadikan wasilah kita untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Dan pastikan sahabat-sahabat filah sebelum masuk ke inti materi kita, pastikan sahabat-sahabat filah siapkan 3 hal terlebih dahulu. Senantiasa rajin-rajinlah untuk kosongkan gelas saat kita hadir di majelis ilmu. Sementara yang kedua, silakan untuk siapkan lembar catatannya, pilih mana saja yang paling dianggap penting. Dan yang ketiga, praktekkan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Sudah siap sahabat? Namun sebelum itu mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak konsen. Agar senantiasa kita fokus dan konsentrasi dalam materi ilmu kita hari ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terkait dengan persoalan hidup, semua orang pasti akan mengalaminya. Namun ternyata ada 4 sikap manusia yang berbeda-beda saat menghadapi persoalan hidup tersebut. Apa sajakah itu? Yang pertama, ketika ada persoalan hidup, ya orang yang pertama ini cenderung dia lari dari persoalan hidup. Semakin dia lari dari persoalan hidup, kira-kira persoalannya kian selesai tidak kira-kira? Ternyata persoalannya justru kian bertambah dan kian tidak akan pernah selesai. Inilah pribadi yang pertama. Nah, ada sikap yang kedua. Ketika ada persoalan, dia fokus terhadap persoalannya. Ya, dia terlalu pikirkan, dia sampai tanpa dia sadari muncul dalam dirinya disebut dengan namanya psikosomatis ya. Muncul penyakit-penyakit dalam diri yang diawali dari pikiran-pikiran negatif dalam dirinya yang akhirnya menjadikan dadanya ya kian ampek, kian tidak mudah dalam bernafas ya. Dadanya terasa tidak lapang lagi, sedikit-sedikit maka imunnya semakin turun, maka muncullah persoalan-persoalan sampai di kesehatan fisiknya semakin menurun.
persoalan pun justru kian tidak mudah untuk dihadapi, untuk diterima, bahkan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, sikap yang ketiga adalah terlalu fokus terhadap yang namanya solusi. Ketika ada persoalan hidup, dia fokus kepada solusi, kira-kira bakalan selesai nggak? Ya, banyak orang yang bilang saat ikut seminar di sana, ikut training di sini, di sana sini, bahwa saat kita fokus kepada solusi, maka persoalan akan selesai. Ternyata tidak. Semakin kita fokus kepada yang namanya solusi, justru kita kian menghalalkan segala cara. Bahkan jika kita tergelincir dari niat saja, kita malah justru bisa terjerumus, kian memberhalakan ikhtiar kita, memberhalakan segala usaha itu seakan-akan bisa selesai dengan kekuatan diri kita. Maka ada sikap yang keempat yang sangat luar biasa, dan inilah nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Yakni apa? Semakin berdamai dengan persoalan hidupnya, kita terima dan kita kembalikan, serahkan semuanya, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Yakni Allah yang maha memberikan solusi dari setiap persoalan hidup kita. Mudah bagi Allah yang maha besar, mudah bagi Allah sang maha pemilik solusi untuk melepaskan seluruh persoalan hidup kita. Ini akan kita kupas bersama-sama. Namun sebelum kita membahas tentang teknik-teknik untuk bisa berdamai dengan persoalan hidup ini, kita harus pondasi kuat terlebih dahulu terkait apa itu sejatinya hakikat dari sebuah persoalan hidup itu. Maka mari kita pelajari bersama-sama terlebih dahulu terkait hakikat dari sebuah persoalan hidup. Sudah siap sahabat? Setiap jiwa pasti akan mengalami sebuah ujian. Setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya persoalan hidup. Lantas, apa itu sejatinya hakikat dari persoalan hidup itu sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, suatu penyakit, suatu kekhawatiran, suatu kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuk ke dalam kulitnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Masya Allah, ternyata di balik hakikat dihadirkannya oleh Allah persoalan hidup adalah kita kian dibersihkan dari kesalahan-kesalahan kita, dibersihkan dari dosa-dosa kita, dibersihkan dari penderitaan kita yang sesungguhnya. Yakni apa? Yakni nanti di akhirat siksa, di neraka. Jadi semakin banyak kita dihadirkan oleh Allah persoalan hidup di dunia ini, sejatinya sebagai pembersih, sejatinya sebagai alat di mana kita semakin dekat kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi hakikat persoalan hidup sejatinya adalah wujud dari bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena Allah sayang kepada hambanya, maka Allah hadirkan persoalan hidup ini, kita dicuci lagi, kita dibersihkan dari kesalahan-kesalahan kita, hingga kita nanti pantas untuk bisa kembali ke kampung halaman terbaik kita, yakni jannahnya Allah Ta'ala. Lantas, jika kita tidak menyadari bahwa hakikat persoalan hidup ini adalah ternyata pesan cintanya Allah Ta'ala, bentuk kasih sayangnya, Allah inginkan bersihkan diri kita dari penderitaan kita yang abadan abadi, yakni di neraka, maka yang terjadi banyak sekali orang di luar sana yang justru frustasi, depresi. Karena apa? Karena tidak mau dan tidak mudah dalam dirinya untuk memaknai dan memahami hakikat dari persoalan hidup ini, hingga akhirnya beliau terlalu fokus dengan persoalannya sehingga justru kian tidak selesai persoalan demi persoalannya. Maka sebelum kita berdamai dengan persoalan hidup kita, mari tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwa hakikat persoalan hidup adalah wujud bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita para hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda
Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, mayudrillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, barang siapa yang Allah mau berikan kenikmatan, ya, bahkan kenikmatan yang sesungguhnya, yakni kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, maka yusib minhu, Allah akan hadirkan persoalan hidup terlebih dahulu. Allah akan hadirkan ujian terlebih dahulu, Allah akan hadirkan musibah terlebih dahulu. Karena sejatinya persoalan hidup adalah ya jembatan kita untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala, untuk meraih nikmat demi nikmat setelahnya. Karena sejatinya persoalan hidup adalah nikmat yang sangat luar biasa manakala kita bisa memaknai dan menjiwai bahwa ini adalah wujud kasih sayangnya Allah Ta'ala. Agar diri ini bisa berdamai dari persoalan hidup kita, ada 3 langkah, ada 3 rahasia agar kita bisa berdamai dari persoalan hidup kita. Nah, langkah yang pertama yakni kita menyadari dari mana persoalan hidup itu sejatinya berasal. Apa penyebab persoalan hidup itu menimpa kita? Kalau kita bisa bertafakur, kita bisa bertadabur, kita akan semakin sadar ya dari mana asbab penyebab persoalan hidup itu hadir menimpa kita. Ya. Tentunya ya dari kita banyak berpikir ya bahwa persoalan hidup itu karena keadaan, karena orang lain yang mendolimi kita, ya karena hadir karena ketidakbaikan, karena kesalahan orang-orang yang menimpa kita. Padahal jika kita bisa menyadari dan benar-benar sadar bahwa persoalan hidup itu tidak lain tidak bukan justru hadir karena ada dalam diri kita sendiri, kitanya yang salah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashabaka min hasanatin fa min Allah wa ma ashabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ya, adapun hasanatin, seluruh kebaikan itu datangnya dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, dan adapun sayyi'atin, musibah, ujian, persoalan hidup datangnya dari mana? Fa min nafsik, datangnya dari diri kita sendiri, datangnya dari kesalahan diri kita sendiri. Ya, kita ini harus banyak-banyak menyadari ya, karena sesungguhnya hampir pasti bahwa segala ketidakbaikan persoalan hidup yang terjadi ya dalam hidup kita itu adalah buah dari kesalahan diri kita sendiri, dari dosa ya, mengundang ketidakbaikan persoalan hidup lainnya, menjadikan sumber pemicu atau trigger dari adanya kesempitan ya, ketidaklapangan hidup dan lain sebagainya. Bahkan guru saya ya pernah memberikan pengajaran, pernah memberikan nasihat yang sangat luar biasa yang sampai dengan saat ini masih terngiang dalam diri saya, bahwa kesalahan diri kita itu bukan hanya tidak baik dipandang oleh Allah Ta'ala, tapi juga bisa memicu trigger datangnya musibah ujian di sekitar kita. Ya, seorang pencuri pun tidak akan mencuri rumah yang keliru, begal pun tidak akan mengambil motor yang salah. Jika sampai rumah kita dimasuki pencuri, berarti di dalam rumah kita terdapat ketidakbaikan yang harus kita bersihkan. Masya Allah, jika harta kita ada yang hilang diambil orang lain, pastilah itu adalah harta yang mengandung ketidakbaikan. Dan jika ya kekayaan kita dimusnahkan, ya pastilah itu karena ada sebagian di dalam harta kita yang bukan hak kita. Maka sekarang mari sahabat-sahabat Filah sadari dulu terlebih dahulu ya dalam diri kita bahwa siapa sejatinya yang salah? Yang salah adalah diri kita terlebih dahulu. Saat kita mampu menyadari bahwa ya ketidakbaikan yang ada dalam diri kita karena kesalahan diri kita, kita akan semakin mudah untuk memperbaikinya, semakin mudah untuk berdamai, dan semakin mudah untuk dihadirkan solusi demi solusi selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk di rahasia yang kedua. Setelah kita mudah untuk menyadari, maka kita akan masuk di rahasia yang kedua. Sudah siap? Setelah kita tadi menyimak tentang langkah pertama agar kita bisa berdamai dengan persoalan hidup adalah kita senantiasa menyadari bahwa ya sejatinya sebab dari persoalan hidup itu hadir karena adanya ya kesalahan dari diri kita.
Bahkan ini juga dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam saat beliau ditanya siapa sejatinya yang salah yang menyebabkan beliau harus diturunkan ke bumi, bukan di surga lagi ya. Kalau Nabi Adam masih menjawab karena iblis, maka tidak akan dihadirkan ampunan oleh Allah Ta'ala, tidak akan dijadikan derajatnya diangkat lagi menjadi nabi. Namun saat beliau senantiasa berdoa dan menyadari kesalahannya, Rabbana dzalamna anfusana, ya Rabb sesungguhnya ya kami yang mendolimi diri kami sendiri, bukan iblis lagi tapi kami sendiri yang salah. Maka dihadirkanlah oleh Allah ampunan sehingga dipertemukan kembali solusi, yakni dipertemukan kembali dengan Siti Hawa sehingga bisa membina rumah tangga yang kian harmonis kembali. Ketika Nabi Yunus alaihissalam saat beliau meninggalkan umatnya harus masuk di dalam perut ikan paus ya, saat beliau sadar bahwa kesalahannya adalah dari dirinya, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, inni kuntu minadh dhalimin, yang bermakna sesungguhnya kami mendolimi diri kami sendiri. Ketika Nabi Yunus sadar bahwa yang salah bukan umatnya, bukan orang yang membuang dari perahu, tapi dirinya sendiri, maka keajaiban hadir setelahnya, solusi dihadirkan oleh Allah. Itulah langkah pertama untuk kita bisa berdamai dari persoalan hidup yang sangat luar biasa. Maka tibalah kali ini di tahap yang kedua, yakni senantiasa menerima ya bahwa persoalan hidup itu dihadirkan kepada kita. Maksudnya apa? Kita senantiasa ridho atas iradah yang Allah hadirkan kepada kita, ridho atas kehendak yang Allah hadirkan kepada kita. Saat kita senantiasa ridho atas apa-apa yang Allah hadirkan kepada kita, bahkan termasuk persoalan hidup sekalipun, maka justru Allah akan hadirkan ridhonya. Ingat dalam Quran surat Al-Fajr, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke jalan Rabbmu dengan radiyatan mardiyah. Apa itu? Kita harus ridho dulu atas ketetapannya Allah, baru Allah akan meridhoi kita. Saat Allah sudah meridhoi kita, kita menerima ketentuan dari Allah Ta'ala, maka Allah akan minta kita langsung untuk dimasukkan ke dalam barisan hamba-hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Dan surga ini Allah akan hadirkan solusi dari semua persoalan hidup kita. Bahkan dengan kita senantiasa ikhlas dan ridho menerima ketentuan ketetapannya Allah, inilah salah satu kunci rahasia kita akan senantiasa terlindungi dari godaan-godaan syaitan, dari godaan-godaan iblis. Bahkan iblis pun sampai angkat tangan menyerah kepada orang-orang yang senantiasa ridho dan ikhlas. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, atau mukhlasin. Apa ini maksudnya mukhlasin, orang-orang yang terpilih ini? Mukhlasin dari kata ikhlas, orang-orang yang senantiasa lapang dan ridho atas apa-apa yang Allah hadirkan kepada kita. Maka dahsyatnya dalam kita bisa menerima dalam hati kita terkait dengan apa-apa yang Allah hadirkan kepada kita, termasuk persoalan hidup kita, ya, sebagai bentuk rasa kita ikhlas, rasa kita bersyukur Allah masih hadirkan bentuk kasih sayangnya kepada kita berupa persoalan hidup. Justru ini akan mengubah kondisi apapun yang ada dalam diri kita menjadi keberkahan dan ya menjadikan kebaikan demi kebaikan setelahnya. Jadi jika saat ini kita belum punya pekerjaan, alhamdulillah kita terima dengan lapang, dengan ridho. Kita masih bisa punya lebih banyak waktu untuk belajar lagi. Jika saat ini belum punya rumah, alhamdulillah masih bisa ngontrak dan gak kepikiran ya tentang cicilan dan keharusan beli banyak perabotan. Jika kita saat ini belum punya jodoh, alhamdulillah, berarti Allah masih ingin saya lebih mesra dulu kepadanya, kepada Allah Ta'ala, sambil terus memantaskan diri untuk jodoh yang baik. Jika saat ini masih ada yang belum punya anak, alhamdulillah, kita ridho, kita terima. Jadi masih bisa merasa pacaran terus dengan pasangannya. Jika saat ini masih belum kaya,
Alhamdulillah, berarti Allah masih belum membebankan diri untuk mengurusi anak yatim dan orang miskin dan lain sebagainya. Jika saat ini masih dapat musibah, Alhamdulillah, berarti Allah tengah mengurangi beban kita di dunia. Jika saat ini sedang sakit, Alhamdulillah, Allah sedang berkenan menghapus dosa dan mengistirahatkan badan kita. Jika saat ini rezeki kita lapang, Alhamdulillah, Allah berkenan menjadikan kita menikmati nikmatnya dunia. Jika saat ini rezeki kita belum lapang, Alhamdulillah, berarti Allah ringankan perhitungan kita, hisab kita nanti di hari penghakiman. Maka apapun kondisi kita saat ini, di langkah yang kedua ini, Alhamdulillah saja responnya. Senantiasa terima, maka Allah akan meridhoi kita dan hadirkan kebaikan demi kebaikan serta solusi setelahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melewati dua langkah yang sangat luar biasa saat dihadirkan persoalan hidup, yakni senantiasa menyadari dari mana asal persoalan hidup tersebut, kemudian kita bisa menerima, ridho, ikhlas, dan senantiasa bersyukur, maka masuklah di fase yang ketiga, yakni step yang sangat penting, yakni memperbaiki diri kita. Karena sejatinya saat Allah hadirkan persoalan hidup itu ibarat kita sedang melewati sebuah tes untuk kita bisa naik kelas, untuk bisa naik ke tingkatan. Misalkan saat ini kualitas hidup kita barulah di level SMP misalkan. Saat kita sekolah masih di fase SMP. Namun soal yang kita kerjakan itu adalah levelnya kelas untuk anak-anak level SMA. Kira-kira kita bisa lulus nggak kira-kira untuk bisa berdamai dengan persoalan hidup kita? Tentunya tidak akan mudah. Maka bagaimana caranya? Ya harus kita tingkatkan kualitas hidup kita untuk senantiasa kita perbaiki agar kita sudah sederajat dengan soal yang sedang kita hadapi, dengan persoalan yang sedang kita alami, yakni kita pun juga harus di jenjang SMA. Maka saat kita menerima soal ujian SMA, persoalan hidup, parameternya adalah SMA, kita pun kualitas hidup kita sudah SMA, kita pun akan mudah untuk mengerjakannya. Maka setelah lulus, maka Allah akan hadirkan persoalan lagi untuk memberikan ujian lagi agar derajat kita, keimanan kita, ketakwaan kita akan naik lagi di level berikutnya, di level universitas kehidupan. Saat itu terjadi, agar kita bisa melewati fasenya, kita pun juga harus belajar terus untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas hidup kita. Sehingga kita pun kian mudah, kian lapang. Semakin tinggi kapasitas hidup kita, maka ketika melihat persoalan levelnya SD, levelnya SMP, levelnya SMA, kita pun akan mudah untuk mengatasinya. Kita pun bisa berselancar di atas tsunami yang namanya persoalan hidup sekalipun. Maka mari sahabat-sahabat fillah, bagaimana cara senantiasa untuk memperbaiki diri kita? Hal yang harus kita sadari adalah bahwa persoalan hidup itu ibarat sebuah nafas. Mengapa diibaratkan sebuah nafas? Semakin kita menolak nafas itu untuk kita hirup, maka yang terjadi kita tidak mau menyadari bahwa itu sangat penting untuk diri kita, untuk membersihkan diri kita, bentuk kasih sayangnya Allah, maka akan semakin menyiksa diri kita sendiri. Maka sadari itu penting untuk kita. Langkah yang kedua adalah silahkan diterima, silahkan dihirup, silahkan ditarik, diterima. Namun setelah diterima jangan ditahan. Terima. Berikutnya langkah yang terbaik setelah kita menerima secukupnya, lepaskan, hembuskan, serahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Sama, saat kita dihadirkan persoalan, jangan terlalu kita genggam erat nih persoalan. Kita lepaskan, kita serahkan kepada sang pemilik solusi, bahwa Allah sang pemilik solusi dari semua persoalan hidup kita. Saat kita senantiasa perbaiki ini, kita lepaskan ibarat sebuah nafas tersebut, maka Allah akan semakin lapangkan diri kita. Semakin kita tahan pun sama akan semakin menyiksa diri kita. Maka langkah dalam kita bisa berdamai dalam persoalan hidup kita ini nanti kita akan praktekkan di sesi terakhir kita, yakni inner voice therapy. Bagaimana kita senantiasa belajar untuk menyadari dan menerima persoalan yang ada dalam diri, kemudian kita lepaskan, kita hembuskan, kita serahkan kepada Allah Sang Maha Pemilik Solusi. Insya Allah semakin kita bisa ikhlas, bisa ridho menerima dan senantiasa memperbaiki diri dengan senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita,
keimanan kita, maka bismillah Allah kian hadirkan keajaiban, kemudahan setelahnya. Maka ayo sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga Best Learning Center, ayo beriringan bersama yang dalam barisan sahabat-sahabat fillah untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Senantiasa ayo kita beriringan saling nasihati dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, serta senantiasa dalam hal kesabaran. Insya Allah dengan senantiasa tadi 3 langkah, yakni kita senantiasa menyadari, berikutnya kita menerima, berikutnya kita memperbaiki, maka Allah yang hadirkan, kembalikan kita yang sejatinya adalah makhluk yang sangat mulia. Kita sejatinya adalah makhluk surga. Apapun yang kita inginkan Allah senantiasa ijabah. Maka kita pun saat senantiasa memperbaiki, senantiasa tazkiyatun nafsi, kembali menjadi murni jiwa kita, kembali bersih diri kita, kita pun kian mudah untuk bisa pulang ke kampung halaman terbaik kita bersama-sama, yakni di jannahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari di sesi terakhir kita nanti kita akan praktekkan salah satu teknik, yakni disebut dengan inner voice therapy. Salah satu terapi bagaimana kita berbicara dengan jiwa kita, dengan diri kita, agar kita kian tenang, kian nyaman atas apapun persoalan yang Allah hadirkan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita tadi selesaikan tentang adat rahasia, ya, 3 langkah untuk senantiasa kita bisa berdamai dari persoalan hidup kita, yakni senantiasa kita menyadari, kita menerima dan memperbaiki, maka biidznillah kita kian mudah lapang dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka sebagai bonus untuk sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga Best Learning Center yang sangat luar biasa, di sesi terakhir ini, sesi penutup ini, kita akan praktekkan bersama-sama salah satu metode untuk senantiasa kita mempraktekkan 3 hal tadi, yakni senantiasa kita menyadari, menerima dan memperbaiki. Kita sebut dengan namanya inner voice therapy. Salah satu terapi untuk kita senantiasa menenangkan diri kita, menenangkan jiwa kita, berdamai dengan diri kita sendiri. Saat senantiasa kita mudah praktekkan, maka insya Allah kita pun kian mudah untuk menenangkan diri kita. Saat hati kita sudah tenang, maka kemudahan, kenikmatan di sekitar kita kian Allah dekatkan kepada kita. Amin amin Allahumma amin. Maka agar senantiasa kita mendapatkan vibrasi yang positif, bagi sahabat-sahabat fillah yang ingin ikut mempraktekannya, bagi yang belum punya wudhu, silahkan diambil wudhunya terlebih dahulu agar senantiasa kita mengakses energi berlian, ya, Masya Allah. Baik, bagi yang sudah mengambil air wudhu, silahkan posisikan duduknya dengan senyaman-nyamannya, serilek-rileknya, ya. Duduknya bebas, silahkan senyaman-nyamannya, serilek-rileknya, ya. Diusahakan untuk menutup aurat. Baik, sudah siap, ya. Silahkan duduk dengan tenang, senyaman-nyamannya. Saat nanti tarik nafas, ya, rasakan, ya, persoalan hidup itu hadir kembali dalam hidup kita. Semakin kita rasakan semakin bagus. Berikutnya nanti saat hembuskan nafas, kita lepaskan, kita serahkan kepada Allah Ta'ala sembari kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Saat kita menarik nafas, ya, dalam hati kita saja, namanya inner voice, ya, kita batin dalam hati, kita batin mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim saat menghirup nafas. Saat melepaskan nanti kita Alhamdulillah sembari kita batin untuk menyerahkan kepada Allah Ta'ala segala bentuk persoalan hidup kita, kepada Allah yang Maha memiliki solusi. Baik, sudah siap sahabat? Nah, hal yang harus kita, ya, senantiasa persiapkan, yang pertama adalah hadirkan energi berlian, ya, bisa dengan wudhu dan lain sebagainya. Yang kedua, kenali dulu apa yang menjadi persoalan hidup kita. Apakah tentang rumah tangga, apakah tentang finansial, apakah tentang kesehatan, ya, kita harus sadari itu yang mana terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya, silahkan, ya, letakkan salah satu atau kedua tangannya tepat di hati kita. Letakkan salah satu atau kedua telapak tangannya tepat di hati kita. Berikutnya pejamkan mata, ya, fokus, relax. Kita melakukan inner voice yang berbicara dengan diri kita sendiri di batin saja. Saya akan pandu tuntun. Sudah siap? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan letakkan salah satu atau kedua tangan tepat di hati sahabat-sahabat fillah semuanya. Silahkan pejamkan matanya. Mari kita tarik nafas perlahan-lahan. Astaghfirullahaladzim. Hembuskan sambil dalam hati kita Alhamdulillah.
Saat tarik nafas, batin dalam hati kita, ya, kita menyadari seluruh kesalahan kita. Ingat kembali kesalahan-kesalahan kita, persoalan hidup kita. Saat kita hembuskan, ya, serahkan semua persoalan ini kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tarik lagi. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Saat hembuskan nafas, ya, sertakan dalam hati kita. Alhamdulillah. Baik, sekarang, ya, sekali lagi. Alhamdulillah. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Baik, sekarang bernafaslah seperti biasa, ya. Mari kita tuntun untuk bisa self talk, untuk bisa inner voice, berbicara dengan hati kita sendiri, ya. Tetap tangannya letakkan di dada kita, ya. Wahai persoalan hidupku, ya, sebutkan dalam hatinya apapun persoalan, ya, dari sahabat-sahabat villa semuanya. Wahai persoalan hidupku, baik persoalan finansialku, baik persoalan sosialku, hubunganku dengan keluargaku, dengan orang-orang di sekitarku, baik persoalan terkait kesehatanku, baik persoalan yang lain-lainnya. Terima kasih, Engkau telah hadir dalam hidupku. Semuanya adalah alat untuk membersihkan diriku, untuk menguji derajat ketakwaanku semakin baik lagi, untuk menjadikan pelajaran bagiku. Terima kasih, persoalan hidup, Engkau telah hadir dalam hidupku. Terima kasih ya Allah, Engkau masih hadirkan bentuk kasih sayang-Mu yang terbaik ini dalam hidupku, untuk senantiasa membersihkan diriku, untuk menjadikan tazkiyatun nafsi, hingga kami semakin selamat untuk bisa kembali ke jalan jannah-Mu ya Rabb. Terima kasih ya Rabb. Saya ikhlas, saya ridho, saya menerima apapun yang telah Engkau hadirkan kepadaku ya Rabb. Tuntunlah aku untuk bisa memperbaiki keadaan dalam hidupku ini sesuai dengan mau-Mu ya Rabb, bukan sesuai dengan mauku. Jagalah kami ya Rabb, senantiasa iringilah kami agar senantiasa di jalan-Mu, senantiasa di dalam ridho-Mu ya Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan sahabat-sahabat villa, lepaskan tangannya, ya, tarik nafas perlahan-lahan, hembuskan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rabb, Engkau telah memberikan hikmah yang luar biasa. Saya ikhlas ya Rabb, saya pasrah, saya ridho, saya terima ya Rabb. Terima kasih ya Rabb. Silahkan sahabat-sahabat villa, terapi ini bisa kita ulang, ya, setidaknya 3 kali putaran, ya. Silahkan diulang lagi, paling tidak sampai 3 kali, sampai dengan 5 kali saat kita ada waktu luang untuk melakukan inner voice terapi ini. Terima kasih sahabat-sahabat villa, semoga bisa bermanfaat. Jika sahabat-sahabat villa ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya agar tidak menjadikan aib untuk kita semuanya, silahkan langsung wapri kepada kontak kami. Insya Allah kita akan bahas dan diskusikan, ya, dalam question and answer di channel YouTube kita Best Learning Center. Semoga bisa bermanfaat, ya. Terima kasih. Mari kita tutup kajian from home yang ke-9 ini, ya, dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Semoga Allah mudahkan, ringankan kita untuk bisa mengadakan kajian kembali di pekan depan setiap hari Senin. Kami sampaikan terima kasih pula kepada sahabat-sahabat yang telah berkenan, ya, untuk mengirimkan infak untuk program dakwah kami, sehingga semakin banyak orang-orang yang semakin dapatkan hidayah, semakin banyak orang-orang yang tercerahkan oleh ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Mari kita doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.